Kita mau meninggal dalam keadaan baik. Ya biasakan diri melakukan kebaikan. Biasakan diri kita melakukan kebaikan. Jangan kita ingin meninggal dalam keadaan baik, tapi tidak terbiasa di dalam melakukan kebaikan. Enggak, harus biasakan diri kita melakukan kebaikan. Karena itu Nabi SAW, beliau bersabda, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang itu akan meninggal sesuai kebiasaan hidupnya. Ini kebanyakan. Kebanyakan orang itu meninggal sesuai kebiasaan hidupnya. Memang kalau kita mau meneliti, mau mengamati, mau memerhatikan, banyaknya orang meninggal sesuai kehidupannya. Yang mabuk, yang suka balapan, yang suka nyuri, jambret, dan yang lain sebagainya. Kebanyakan mereka matinya ya sesuai kebiasaan hidupnya. Yang biasa teler, meninggal dalam keadaan overdosis, keracunan, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Meninggal oplosan. Nah, ini biasanya mabuk biasa. Mati nih dalam keadaan mabuk. Yang biasa nyuri atau jambret, dikejar, jatuh, tertindas truk misalnya dan sebagainya, mati. Biasanya maling ini, meninggal dalam keadaan jelek. Jadi kebiasaan hidupnya. Ini kebanyakan, rata-rata. Tapi bukan berarti menjadi keputusan. Oh, iki lek mati, lon. Mati ning kenes iki. Apa? Iya, uripe teler tok. Judi tok misalnya. Enggak mesti. Tidak mesti. Kebanyakan memang iya, tapi juga bukan kepastian. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Fawalladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira." Katanya Rasulullah, demi Allah, tidak ada Tuhan selainnya. Sesungguhnya salah satu di antara kalian mengerjakan pekerjaan penduduk surga, mengerjakan amalan apa yang dilakukan oleh penduduk surga, yaitu amal kebaikan, ketaatan, ibadah. Sehingga digambarkan kedekatan dia dengan surga illa dzira. Nah, tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali tinggal sehasta. Sudah sangat dekat dengan surga. Kenapa? Melihat perbuatannya, ketaatannya, kebaikannya luar biasa. Sholatnya, puasanya, Al-Qur'annya, zikirnya, sholawatnya, luar biasa, hebat. Sehingga digambarkan kedekatan orang tersebut dengan surga tinggal sehasta, tinggal selangkah surga sudah. Tapi fayasbigu alal kitab, ketentuan Allah telah mendahuluinya. Ketentuan Allah telah mendahului. Kenapa? Karena sebelum kita diciptakan oleh Allah di rahim ibu kita, Allah telah menentukan umur kita, Allah telah menentukan rezeki kita, dan Allah telah menentukan keberuntungan atau celaka bagi orang tersebut. Kapan Allah menentukan? Sebelum Allah menciptakan kita. Sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah menentukan fulan ini min ahlil jannah, fulan ini min ahlin nar. Sudah ditentukan oleh Allah. Nah, karena itu ketika dia melakukan amalan penduduk surga, ketaatan, kebaikan, ibadah, sehingga tinggal selangkah lagi surga, tapi ketentuan Allah dia min ahlin nar, fayamalu bi amali ahlin nar fadkhuluha. Akhirnya di penghujung usianya dia melakukan perbuatan penduduk neraka, kemaksiatan, kemungkaran, kejelekan, fadkhuluha.
karena ditutup usianya dalam keadaan su'ul khatimah, tidak sesuai dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya, kebaikan ketaatan, maka dia masuk ke neraka. Sebaliknya, ada orang melakukan perbuatan penduduk neraka, kemaksiatan, kemungkaran, kejelekan. Antara dia dengan neraka tinggal selangkah. Wis mati neraka. Kari mati ini tok neraka tempatnya. Tinggal matinya masuk neraka. Tapi karena belum mati, sehingga diibaratkan dia dengan neraka tinggal selangkah. Tapi subhanallah, ketentuan Allah dia min ahlil jannah, dari penduduk surga. Ditutup usianya melakukan amalan penduduk surga, ketaatan, kebaikan, ibadah, bertobat kepada Allah, beristighfar, meninggal. Fa'malu bi amalil jannah fayadkhuluha, masuk surga dia. Masuk surga. Lah ini tidak ada yang jelas. Kita ini yang hadir sekarang tidak ada yang jelas. Kita ini min ahli jannah atau min ahli nar, tidak ada yang jelas. Tugas kita ibadah. Bukan tugas kita itu memutusi. Wes lek ancene diputusi ahli jannah atau ahli nar, wala apa wak dhewe kayak ngene. Wis karepe ndak, tugas kita ibadah, menjalankan perintah. Mau nanti hasilnya itu min ahli jannah, alhamdulillah, min ahli nar, ya kita naudzubillah. Kita memohon kepada Allah jangan sampai menjadi min ahli nar. Tapi itu menjadi ketentuan, karena itu para sahabat saleh sangat takut. Sangat takut karena ini rahasia Allah. Rahasia Allah. Karena itu mereka gigih dalam beribadah, gigih dalam melakukan ketaatan, semangat di dalam bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sering menangisi atas kehidupan mereka. Dan mereka sangat takut ditutup usianya dalam keadaan su'ul khatimah. Karena itu di dalam hadis yang lain, innar rajula la ya'malu bi amalil jannah fi ma yabdu linnas. Ada seseorang yang melakukan perbuatan penduduk surga yang nampak di manusia, yang kelihatan ketoke min ahlil jannah sudah. Setiap 5 waktu masjid atau musola, yang dia baca Al-Quran, mulutnya, lisannya tidak lepas daripada berzikir, bersolawat dan yang lain sebagainya. Orang tahu, oh sergep lek ngaji, sergep lek ibadah, semangat kalau diajak majelis. Yang nampak, yang kelihatan. Tapi dia min ahli nar. Dari ketentuannya Allah dia min ahli nar. Jadi ketok api, tapi ternyata dia min ahli nar, ketentuannya Allah. Sebaliknya ada orang yang melakukan kejelekan, kemaksiatan, kemungkaran, hobinya sudah. Hobinya orang ketok kabeh min ahli nar. Melakukan amalan penduduk neraka. Ndak tahu sembahyang Jumatan, ndak tahu Jumatan, poso ndak tahu poso, lek ben bengi cangkruk plus judi sak mabuke misale. Kelihatan orang tahu semuanya. Yang dilakukan, yang dikerjakan adalah amalan ahli nar. Tapi dia di sisi Allah ditentukan min ahlil jannah. Dan ini seperti yang diceritakan, ada orang yang ahli ibadah, nggak pernah keluar, ibadat toh ini orang, luar biasa ibadahnya. Dia ibadah di luar desa atau di luar kota ibadahnya. Subhanallah, pada suatu malam dia diperintahkan untuk turun ke desa mengurus jenazah seseorang. Perintahkan ya. Ibarat mendapatkan ilham. Diperintahkan turun untuk mengurus jenazah fulan. Ketika dia turun ke desa tersebut mencari nama fulan yang meninggal, orang-orang itu heran. Ajib.
Ini orang nggak pernah turun, nggak pernah keluar. Jenazah atau apapun, sekarang ada jenazahnya fulan turun. Bahkan dia mencari. Prasangka orang-orang yang dicari ini bukan fulan ini, mungkin fulan yang lain. Kenapa? Fulan yang mereka kenal nampaknya di dalam kehidupan ini sing ketok eleke. Bendino teler. Mabuk tok. Setiap hari. Setiap hari pekerjaannya mabuk. Tapi dia memiliki keistimewaan yang tidak diketahui orang-orang. Memiliki keistimewaan yang tidak diketahui oleh orang. Orang hanya melihat kejelekannya, kemaksiatannya. Katanya tidak ada yang kamu cari. Mungkin yang kamu cari itu orang lain. Ada di sini namanya sama. Tapi dia min ahlil ma'siyah, dari orang yang gemar melakukan kemaksiatan. Enggak, ya situ orangnya. Enggak ada yang lain di situ itu. Tanda tanya orang-orang. Apa keistimewaannya orang ini? Akhirnya mereka mencari tahu, tanya-tanya kepada istrinya, katanya istrinya, enggak ada amalan yang dilakukan oleh suamiku yang istimewa, yang utama dari kebaikan kecuali hanya satu. Kecuali hanya satu. Tidak banyak loh. Siji. Apa itu? Perhatiannya kepada anak yatim. Kepeduliannya kepada anak yatim. Ini nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu orang-orang. Hanya istrinya yang tahu. Hanya itu keistimewaannya. Nah ini. Kelihatannya di mata masyarakat min ahlin nar. Tapi dia ternyata min ahlil jannah. Nah kita kan nggak tahu sekarang. Kita ini sama-sama nggak tahu min ahlil jannah atau min ahlin nar, sama-sama nggak tahu. Karena itu kita tidak boleh menyepelekan yang lain, merendahkan yang lain, nggak tahu. Karena kita sama-sama nggak tahu. Karena itu mereka sangat takut. Karena kita sama-sama tidak mengetahui, ditutup usia kita dalam keadaan apa, mereka menangisi selalu kehidupannya ini. Saking kuatannya mereka nangis. Setiap malam mereka menangis. Padahal ketaatan, ibadah, kebaikan menjadi hobi mereka, menjadi pekerjaan mereka. Tapi mereka tetap khawatir. Tapi mereka tetap takut. Lah kita ibadah, ketaatan, kebaikan nggak seperti mereka, rasa takut kecil. Lah semestinya yang takut ini siapa? Yang takut itu kita, bukan para salafus saleh. Kenapa? Karena para salafus saleh sudah kegiatannya mereka ibadah. Ketaatan, bangun malam, puasa, zikir, sudah aktivitas mereka. Nggak kosong daripada kebaikan, ketaatan, jauh daripada kelalaian. Kita enggak, lebih dekat dengan kemaksiatan, kejelekan, jauh daripada kebaikan, nggak ada rasa takutnya. Bahkan tidak pernah nangis karena khawatir, enggak. Para salafus saleh. Lah paling ditakuti atau paling besar penyebab su'ul khatimah itu adalah orang yang meremehkan sholat. Orang yang meremehkan sholat ini paling dikhawatiri. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah adalah orang yang meremehkan sholat. Orang yang meremehkan sholat. Nah, kalau kita bahas ayatnya, hadisnya banyak. Yang pertama, yang paling dikhawatiri, yang paling ditakuti meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah orang yang meremehkan sholat. Su'ul khatimah, orang yang su'ul khatimah adalah orang yang meremehkan sholat. Yang kedua, pecandu narkoba, minuman keras. Pecandu narkoba atau minuman keras ini ditakutkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan yang ketiga, al-aqli walide, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang keempat adalah orang yang mengganggu orang Islam. Seorang muslim yang mengganggu umat Islam lainnya. Yang kelima adalah orang yang selalu istiqomah menjalankan dosa-dosa besar dan kejelekan-kejelekan.
Ini orang yang paling dikuatiri meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan mereka tentunya yang tidak bertobat kepada Allah, yang belum bertobat kepada Allah. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita untuk dapat terus meningkatkan kebaikan ketaatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhai, dicintai dan dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dari meninggal su'ul khatimah dan daripada penyebab-penyebab yang menyebabkan kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.